Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ruang lingkup proyek pengelolaan, yang di mana manajemen ruang lingkup proyek mencakup proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengontrol link pekerjaan yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Ini memastikan bahwa tim proyek dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang produk apa yang akan dihasilkan, produk dan proses apa yang akan digunakan tim proses proyek untuk memproduksi. Nah, 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama itu manajemen ruang lingkup perencanaan, melibatkan penentuan bagaimana ruang lingkup dan persyaratan proyek akan dikelola. Kedua, mengumpulkan persyaratan, melibatkan pendefinisian dan pendokumentasian fitur dan fungsi produk serta proses yang digunakan untuk membuatnya. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup, melibatkan peninjauan rencana manajemen ruang lingkup, bagan proyek, dokumen persyaratan, dan aset proses organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup, menambah lebih banyak informasi saat persyaratan dikembangkan dan permintaan perubahan disetujui. Keempat, membuat WBS, melibatkan pengelompokan hasil proyek utama menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Keluaran mencakup garis dan lingkup. Nah, 5 itu ruang lingkup validasi, melibatkan formalisasi penerimaan kiriman proyek, pemangku kepentingan proyek utama seperti pelanggan dan sponsor untuk proyek tersebut memeriksa dan kemudian secara resmi menerima kiriman selama proses ini. Yang keenam itu mengontrol ruang lingkup, melibatkan pengendalian perubahan ruang lingkup proyek sepanjang umur proyek, tantangan pada banyak proyek TI. Berikutnya itu langkah pertama dalam manajemen ruang lingkup yang adalah merancang bagaimana ruang lingkup akan dikelola sepanjang umur proyek. Berikutnya itu pendekatan umum, mengembangkan struktur perincian kerja. Anda dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk mengembangkan struktur perincian pekerjaan. Yang pertama itu menggunakan pedoman, kedua pendekatan analogi, ketiga pendekatan top down, keempat pendekatan dari bawah ke atas, kelima pendekatan pemetaan pikiran. Nah, pemetaan pikiran dapat digunakan untuk mengembangkan WBS menggunakan pendekatan top down atau bottom up. Misalnya, Anda dapat melakukan pemetaan pikiran untuk seluruh proyek dengan mencantumkan proyek di tengah dokumen, menambahkan kategori utama pada cabang yang melancarkan dari tengah, dan kemudian memecahkan cabang untuk subkategori yang sesuai. Berikutnya itu saran berikut yang dapat membantu tim proyek meningkatkan input pengguna. Nah, input pengguna yang pertama itu mengembangkan proses pemilihan proyek yang baik untuk proyek TI. Bersikeras bahwa semua proyek memiliki sponsor dari organisasi pengguna. Kedua, memiliki pengguna di tim proyek. Beberapa organisasi memerlukan manajer proyek untuk berasal dari area bisnis proyek, bukan dari grup IT. Yang ketiga itu adakan pertemuan rutin dengan agenda yang ditentukan. Gagasan tahun bertemu secara teratur terdengar jelas, tetapi banyak proyek TI gagal karena anggota tim proyek tidak berintegrasi secara teratur dengan pengguna. Kelima, kirim sesuatu ke pengguna proyek dan sponsor secara teratur. Jika produk yang dikirim adalah perangkat keras atau perangkat lunak, pastikan berfungsi terlebih dahulu. Itu saran untuk mengurangi persyaratan yang tidak lengkap, dan perubahan saran berikut dapat membantu meningkatkan proses persyaratan. Yang pertama itu kembangkan dan ikuti proses manajemen persyaratan yang mencakup prosedur untuk menentukan persyaratan awal. Kedua, gunakan teknik seperti prototyping, use case, modeling, dan joint affiliated design untuk memahami kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Ketiga, masukkan semua persyaratan secara tertulis dan pertahankan agar tetap terkini dan tersedia. Keempat, buat database manajemen persyaratan untuk mendokumentasikan dan mengontrol persyaratan. Kelima, berikan pengujian yang memadai untuk memverifikasi bahwa produk proyek berfungsi seperti yang diharapkan.
Keenam, gunakan proses untuk meninjau perubahan persyaratan yang diminta dari perspektif sistem. 7. Tekankan tanggal penyelesaian. 8. Terakhir itu berpegang teguh pada tanggal adalah cara kami mengelola skop SCRAP 19. Alokasikan sumber dan secara khusus untuk menangani permintaan perubahan.